Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita bisa belajar bersama kembali. Dan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran matematika, yaitu melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Dan hari ini kita akan belajar tentang materi menyajikan data dalam diagram batang. Nah, ayo sebelum kita mulai pembelajaran, kita persiapkan terlebih dahulu perlengkapan belajar kita. Dan kita awali kegiatan di pagi hari yang penuh berkah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Siswa mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan diagram batang. Nah, Ustadz akan mengingatkan terlebih dahulu tentang diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram atau grafik yang menunjukkan angka dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk data yang disajikan dalam diagram batang. Di sini ada data ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 4. Di sini kita bisa melihat ada beberapa ekstra, ada majalah dinding, basket, bulu tangkis, seni tari, seni musik, eksperimen sains, pencak silat. Nah, ini macam-macam ekstranya, dan di sini ada banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Misalnya ini majalah dinding. Nah, ini banyak siswanya. Ya, tinggal kita lihat garis lurusnya ini ya. Nah, itu merupakan contoh diagram batang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Bagaimanakah cara menyajikan data dalam diagram batang? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah pernah belajar? Ya, gampang sekali. Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, yang pertama kita bisa membuat terlebih dahulu sumbu mendata dan sumbu tegak yang berpotongan di satu titik pangkal. Yang kedua, tentukan skala yang sesuai. Yang ketiga, buat batang untuk masing-masing jenis kategori dengan lebar yang sama. Nah, supaya lebih jelas, mari kita berlatih soal. Nah, di sini ada suatu contoh soal. Nah, Ustadz baca contoh soalnya. Sajikan data berikut dalam diagram batang. Nah, maksudnya data berikut itu data ini. Di sini ada data, yaitu data profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Nah, profesinya apa saja? Di sini ada 5 profesi. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau disingkat PNS. Ada sebanyak 8 orang. TNI sebanyak 5 orang. Petani sebanyak 12 orang. Guru sebanyak 3 orang. Dan yang terakhir, wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, dari data profesi semua orang tua ini, nah perintahnya disuruh menyajikan data ini dalam bentuk diagram gambar. Langkahnya bagaimana? Sama seperti yang tadi di awal Ustadz Nanang sampaikan. Langkah yang pertama, di sini kita buat terlebih dahulu. Nah, garis ini ya, garis tegak dan garis mendatar. Nah, ini. Setelah itu
Nah, kita membuat tulisan di sini yang bawah ini kita kasih tulisan profesi orang tua. Nah, karena di sini ada profesi orang tua, kita tulis profesi orang tua. Di sini ada 5, yaitu kita pindah aja ini PNS. Nah, PNS, TNI, petani, guru, wira swasta. Nah, selanjutnya kita tulis di sebelah kiri, kita tulis banyak orang tua siswa. Nah, ini harus sama ya, ini perlu diperhatikan 1, 2, 3 ini jarak intervalnya itu harus sama. Misalkan ini 1, 2, ini selisihnya 1 kan ya, setelah 1, 2, 2, 3 ini harus sama. Nah, selisihnya harus sama, intervalnya harus sama ya. Setelah itu kita buat garis, nah, supaya ini memudahkan kalian. Nah, memudahkan kalian, kita buat garis putus-putus ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu kita lihat profesi orang tua yang bekerja sebagai PNS itu ada berapa? 8. Kalau ini ada 8. 8 itu di mana ya? Oh, di sini. Berarti kita membuat diagram batangnya gini. Nah, ini harus lurus. Nah, setelah itu TNI. TNI ada berapa ya? TNI ada 5. Nah, 5 itu di sini. Kita bisa membuat garis. Nah, diagram batangnya ini 5. Petani ada 12. Nah, 12 ini yang paling tinggi. Guru ada 3. Nah, ini ada 3. Dan terakhir yaitu wira swasta ada berapa? Ada 2 orang. Nah, di sini wira swasta. Nah, ini wira swasta ada 2 orang. Nah, itu merupakan salah satu cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Ini soalnya, ini jawabannya. Nah, paham ya? Nah, nanti supaya lebih jelas nanti kita bisa mengerjakan soal. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, lukis sumbu data dan sumbu tegak yang berpotongan di satu titik pangkal. Yang kedua, tentukan skala yang sesuai. Dan yang ketiga, buat batang untuk masing-masing jenis kategori dengan lebar yang sama. Nah, supaya lebih paham dan lebih jelas apa yang kita pelajari di pagi hari ini, silahkan kalian buka buku paket matematika halaman 152. Di 151 itu ada latihan soal juga, silakan boleh dikerjakan juga, tidak apa-apa. Nah, yang perlu dikerjakan dari Ustadz Anak ada 2. Kerjakan buku paket halaman 152 bagian B dan bagian C. Untuk yang 151 boleh dikerjakan sendiri ya. Dan untuk yang bagian B dan C 152 nanti hasil pekerjaannya silakan kalian kumpulkan ke Ustadz atau Ustadzah yang mengajar di kelas masing-masing. Nah, mungkin itu dari Ustadz Nanang, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan dari Ustadz Nanang, selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara lakukan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak aman supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terakhir kali Ustadz Anang ucapkan terima kasih, dan mari pembelajaran kita di pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.